Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya adik-adik semua? Hari ini Ibu akan melanjutkan materi kemarin tentang husnuzon dan tawadu yang akan digantikan atau yang akan dilanjutkan dengan materi tasamuh dan ta'awun. Baik, yang pertama ada tasamuh. Tasamuh berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa artinya murah hati dan lapang hati. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tasamu diartikan sebagai lapang dada, keluasan pikiran, dan toleransi. Adapun pengertian tasamu adalah sikap atau perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan baik pendapat maupun keyakinan agama. Nah, jadi tasamu dalam garis besar adalah lapang dada, sikap lapang dada. Baik, selanjutnya ada dalil tentang perilaku tasamu. Nah, dalilnya terdapat dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kalianlah agama kalian, dan untuk akulah agamaku. Itu adalah surat Al-Kafirun ayat 1-6. Nah, surat ini adalah salah satu dalil mengenai tasamuh. Nah, kenapa surat Al-Kafirun? Karena surat Al-Kafirun ini melambangkan seseorang itu harus bersikap tasamuh, melapangkan dada, karena kita mempunyai perbedaan. Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda, agamanya, rasnya, sukunya, jenis kulitnya berbeda-beda. Nah, dengan perbedaan itu kita harus menerima satu sama lain dan kita harus melapangkan dada. Ini surat Al-Kafirun salah satu kita harus melapangkan dada dengan perbedaan agama. Kemudian selain surat Al-Kafirun ada dalil lagi, yaitu dari surat Ali Imran ayat 20. Nah, artinya kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku, dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi ini sama seperti Al-Kafirun tadi mengenai perbedaan agama, tentang kami agama Islam, sebagai muslim agama Islam dan agama yang lainnya. Dan apabila ada yang berdebat gitu, mendebatkan mengenai kebenaran Islam, kamu cukup hanya menyampaikan apa yang kamu ketahui tentang Islam, kebenarannya. Jika mereka membalikan atau mereka menjawab dengan suatu pernyataan atau keyakinan mereka, cukup kalian melapangkan dada saja, seperti itu. Baik, selanjutnya bentuk-bentuk dari tasamuh nih. Bentuk-bentuknya ada 3 yang disebutkan. Yang pertama, tidak ada paksaan dalam memilih agama, sebagaimana disebutkan pada surat kedua Al-Baqarah ayat 256. Bisa dibaca sendiri ya. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kepentingan dan keinginan. Yang ketiga, menghormati dan menghargai perbedaan, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa
Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah berbeda-beda, maka harus saling menghargai dan melapangkan dada satu sama lain, seperti itu. Selanjutnya apa nih? Ada perilaku yang mencerminkan sikap tasamuh. Nah, yang pertama ada tidak memaksakan agama kepada orang lain. Kemudian tidak menghalangi hak orang lain walaupun dalam perasaannya terdapat rasa benci karena akhlaknya tercela. Seperti itu. Kemudian memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan fasilitasnya. Kemudian yang terakhir, memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan tugas kewajiban menurut keyakinannya. Jadi yang pertama sudah dijelaskan tadi bahwa tidak harus kita memaksakan kehendak kita mengenai agama. Kemudian yang kedua, tidak menghalangi hak. Tidak menghalangi hak seperti ini. Contohnya ada seseorang teman kita yang berbeda agama, seperti itu. Kemudian mereka itu tidak menutup aurat gitu ya, tidak menutup aurat, mereka membuka aurat. Padahal kita tahu itu akhlak tercela, tapi kita juga tidak bisa memaksakan karena dia bukan muslim. Yang pertama dia bukan muslim, yang kedua itu adalah haknya, mau dia memakai baju yang tertutup atau tidak, menutup aurat atau tidak, itu hak dia gitu. Jadi kita harus membiasakan diri untuk tidak menghalangi hak orang lain walaupun kita tahu itu akhlak yang tercela, seperti itu. Kita hanya harus melakukan memberitahunya bahwa itu perbuatan yang tidak baik, tetapi tidak untuk memaksa dan melarangnya, menghalang-halangi hak dia, seperti itu. Kemudian memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan fasilitasnya. Jadi kita misalnya punya handphone, kemudian teman kita yang sebangku tidak mempunyai handphone. Nah, kita tidak boleh pelit, kita harus memberikan kesempatan kepada teman kita ini untuk memakai HP kita jika dia membutuhkan, misalnya untuk mencari informasi atau untuk menelepon orang tuanya, seperti itu. Pokoknya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan tugas kewajiban menurut keyakinannya. Ya, seperti mungkin kita toleransi ya antar umat beragama. Apabila mereka merayakan hari besar atau merayakan apa gitu dari selain umat Islam, kita harus menghargai dan menghormati, seperti itu. Baik, selanjutnya sikap perilaku tasamu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghentikan sementara acara atau rapat karena tiba waktu sholat. Nah, ini penting sekali ya. Kemudian tidak menyalakan klakson motor atau mobil ketika melewati tempat ibadah. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan dan ketertiban pada waktu umat beragama merayakan hari rayanya. Memberi waktu untuk libur bagi karyawan yang sedang berhari raya, menghormati pendapat orang lain, tidak makan di sebarang tempat pada siang hari saat bulan puasa. Nah, siapa nih yang suka makan sembarangan siang hari di bulan puasa? Atau ada yang mengajak temannya untuk berbuka puasa padahal belum maghrib. Nah, itu tidak boleh, itu berarti tidak mencerminkan sikap tasamu. Nah, oke. Kemudian ada hikmah perilaku tasamu. Hikmahnya apa aja? Banyak sekali teman-teman, ini hanya disebutkan 7 poin, tetapi sebenarnya banyak hikmah-hikmah dari perilaku tasamu ini. Nah, salah satu hikmahnya apa? Mendapatkan kesejukan jiwa kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Tidak sesek ya hatinya, tidak iri dengki, karena dia terus melapangkan dada, dia sabar, seperti itu.
Baik, selanjutnya membiasakan diri berperilaku tasamuh. Yang pertama, memahami jalan pikiran orang lain atas perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, kita dapat lebih mengetahui hakikat dari perbuatan tersebut. Seperti itu ya. Yang kedua, menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Nah, itu bukan salah satu ya, Ibu menyebutkan dua, berarti salah dua. Nah, itu adalah cara-cara membiasakan diri berperilaku tasamuh. Kalian baca sendiri. Kemudian selanjutnya nih, yang kedua ada ta'awun. Apa sih ta'awun? Ta'awun berasal dari bahasa Arab, yaitu yang berarti saling membantu, saling menolong. Menurut istilah, ta'awun adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Nah, ini nih sikap membantu orang lain ya. Jadi suka membantu ta'awun itu ya, yang mudah dipahami. Ta'awun apa? Suka membantu orang lain, seperti itu. Nah, di sini disebutkan dalilnya yaitu surat Al-Maidah ayat 2. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, itu sudah jelas ya teman-teman, sudah jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk tolong menolong, untuk menolong seseorang yang sedang kesulitan. Tetapi tolong menolong ini dalam kebaikan, bukan keburukan. Contoh dalam keburukan apa sih, Bu? Contoh kecil saja, kalian di sekolah. Apa di sekolah saat ujian? Tolongin dong, gue gak bisa nih nomor ini. Kalian kasih. Nah, itu tolong menolong. Memang itu tolong menolong, tetapi tolong menolong dalam keburukan, bukan dalam kebaikan. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Ingat, siksa Allah itu berat. Nah, berat ya teman-teman ya. Tuh, ada dalilnya. Sudah disebutkan. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagi rahmatnya kepada hambanya berdasarkan kekuasaan dan kebijaksanaannya. Allah melebihkan sebagian satu dengan yang lain, itu merupakan kebijakan Allah yang mempunyai tujuan tertentu. Jadi si A kulitnya putih, si B kulitnya hitam, seperti itu, hitam ya. Tidak boleh sirik. Yang C misalnya dia kaya, yang D dia miskin. Nah, tidak boleh saling iri dengki. Karena apa? Allah menciptakan, Allah membagi hamba-hambanya nih berdasarkan kekuasaan dan kebijaksanaannya. Allah itu punya tujuan teman-teman. Nah, apa sih tujuannya? Kita baca di surat Az-Zukhruf ayat 32. Ibu langsung bacakan artinya ya. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, mempergunakan dalam arti menghormati ya. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, seperti itu. Kemudian apa sih Bu maksud dari surat Az-Zukhruf ayat 32 ini? Nah, jadi dari ayat di atas itu secara jelas dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia yang berbeda bentuk dan tingkatannya, yaitu bertujuan agar manusia dapat saling memaafkan dalam bentuk kerjasama. Memanfaatkan bisa, memaafkan, agar saling bekerja sama dalam kebaikan. Banyak sekali Allah itu mempunyai tujuan-tujuan teman-teman. Baik, selanjutnya bentuk-bentuk ta'awun itu seperti apa sih Bu? Nah, bentuk-bentuk ta'awun. Yang pertama, menyadari setiap manusia itu mempunyai kekurangan dan kelebihan.
Yang kedua, membiasakan mengedepankan kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kebutuhan diri sendiri. Kita boleh teman-teman mengedepankan kepentingan bersama seperti itu, misalnya kepentingan kelompok, tetapi kita tidak boleh mengorbankan diri sendiri. Jadi yang harus dilakukan adalah kita mengedepankan kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kebutuhan diri sendiri. Kalau kita mengorbankan kebutuhan diri sendiri, yang akan membantu kita siapa? Tidak akan ada teman-teman selain diri kita sendiri. Nah, kemudian membiasakan melihat potensi diri baik secara konseptual dan material seperti itu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari ta'awun. Oke, teman-teman semuanya, hanya itu materi yang Ibu sampaikan. Jangan lupa materi ini dicatat, bukan hanya didengarkan ya, dicatat di buku tulis kalian, kemudian dipoto. Setelah itu dikirimkan, boleh melalui Japri atau boleh di grup ke Ibu ya. Kemudian yang seperti yang Ibu tuliskan, hafalkan surat Al-Maidah ayat 2 ya. Arabnya aja, tidak usah dengan terjemahannya, Arabnya saja lewat VN di WA. Nanti Ibu tunggu sampai boleh sampai jam 9 malam ya, paling telat sampai jam 9 malam. Ibu tunggu hafalan kalian surat Al-Maidah. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Kalian juga bisa mempunyai sifat ta'awun dan sifat tasamuh. Baik, sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.